Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah murid-murid-Nya. Tetapi seringkali dalam hidup ini ternyata kita itu jauh pantas untuk disebut sebagai murid Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Putramu yang tunggal telah tampak sebagai manusia, dan kami mengakuinya sebagai seseorang di antara kami. Semoga hidup kami pun diselaraskan dengan hidupnya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut
sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah peribahasa, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu mau menggambarkan, arti dari peribahasa itu mau menggambarkan atau mau mengatakan bahwa anak itu sifat-sifat tentu sama dengan orang tuanya atau mirip dengan orang tuanya. Ya mungkin anak itu tidak memiliki kesamaan dengan orang tuanya. Kalau tidak memiliki kesamaan dengan orang tuanya, pertanyaannya, ini anaknya siapa? Jangan-jangan anaknya tetangga. Ini yang seringkali kita dengar dan kita paham betul dengan peribahasa ini. Sekarang coba kita terapkan peribahasa ini dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Tuhan,
sebagai orang-orang yang berani mengatakan diri sebagai murid-muridnya, menerima rahmat sakramen baptis, di mana menerima rahmat sakramen baptis itu artinya kita diangkat menjadi anak Allah. Ketika kita diangkat menjadi anak Allah, terapkan peribahasa ini ke dalam diri kita. Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kemiripan dengan Allah? Dalam bacaan pertama tadi dikatakan dengan jelas, saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagaimana kita bisa berani mengatakan kita ini murid Tuhan, kita ini anak Allah, kalau dalam hidup kita justru melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Pertanyaannya, kita itu anaknya siapa? Kalau Tuhan menghendaki, dan itu ditampakkan dengan jelas dalam bacaan Injil, ketika ia tergerak hatinya oleh belas kasih, ketika melihat orang banyak yang mengikutinya dan mendengarkan pengajarannya, mulai kelaparan, dia memperhatikan dengan baik dan tepat. Tetapi yang terjadi, para murid justru melakukan hal yang berbeda. Maka hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang dalam hidup kita tidak hanya mengikuti apa yang menjadi keinginanku dan mengatasnamakan Tuhan. Aku sudah mendengarkan Tuhan. Tuhan yang mana yang kita dengarkan? Jangan-jangan yang kita dengarkan hanyalah kehendakku saja, keinginanku saja, kesenanganku saja, kenyamananku saja. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Dari kecil kalau diberitahu nurut, semakin gede semakin nurut, semakin tidak nurut kalau diberitahu orang tuanya. Ganti orang tuanya yang dituturi. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Semakin kita punya prestasi, semakin kita punya kedudukan, semakin kita punya jabatan, yang terjadi justru kita tidak mampu membagikan kasih itu seperti yang harusnya kita wartakan sebagai anak-anak Allah. Dan itu justru mengingkari kodrat kita, justru mengingkari jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kalau Anda berani menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-muridnya, sadarilah jati diri Anda sebagai murid-muridnya. Maka dengan segala kelemahan dan kerapuan kita, Anda dan saya memiliki segala kelemahan dan kerapuan dan keberdosaan kita, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengikuti Dia. Agar kita pantas dan dipantaskan dan dimampukan untuk menjadi murid-muridnya dan anak-anaknya yang sejati. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang dilakukan Dia, yaitu nantiasa membawa kasih dan mewartakan kasih itu, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Kalau kita dalam hidup ini kesulitan mewartakan kasih, maka pertanyaan yang harus kita tanyakan terus-menerus ke dalam diri kita, siapa sejatinya diriku? Apakah masih pantas aku menyebut diriku sebagai anak Allah?
Masih pantaskah aku menyebut diriku sebagai murid-murid Tuhan? Kalau yang ternyata yang kita wartakan adalah kesombongan kita, ego kita, keinginan-keinginan kita, pengakuan yang kita cari. Maka mari kita berjuang bersama-sama mewartakan kasih itu mulai dari orang-orang terdekat dalam hidup kita. Jangan pernah bermimpi Anda melakukan kasih itu kepada orang yang di ujung sana. Kalau yang di dekat Anda tidak bisa mengasihi. Dalam keluarga Anda, dalam komunitas hidup Anda tidak bisa mengasihi, Anda adalah seorang pendusta. Maka mari dalam segala kelemahan dan kerapuan dalam hidup kita berjuang bersama-sama. Anda dan saya berjuang untuk semakin menyadari jati diri kita sebagai muridnya dan memampukan kita terus berjuang dengan segala kelemahan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Seperti halnya Tuhan ketika ia jatuh, ketika ia memanggul salib, ia bangkit dan berjalan terus menyelesaikan jalan salibnya, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena seringkali salib itu menghibur kita dan membuat kita jatuh, tetapi kita tidak pernah boleh berhenti berjalan, tetapi kita tetap harus bangkit, menyelesaikan jalan salib kita, agar kita pada akhirnya layak bersatu dengan Dia dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.